Shalom pemirsa sekalian, ya jumpa lagi bersama dengan kalian dalam suatu acara yang luar biasa dan pasti akan memberkati siapapun Anda yang menyaksikan, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian dalam Good News Program hari ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk masuk juga ke fanpage kami di Anugerah Ministries dan juga follow Twitter kami, oke? Ya, pemirsa, hari ini topik yang akan kami angkat adalah pelayanan kasih. Artinya ya. apa, Deb? Ya, tentunya kita banyak sekali melakukan jenis-jenis pelayanan. Betul, dan salah satunya yang tidak boleh dilupakan adalah pelayanan kasih, di mana kita harus memberikan pelayanan mengasihi sesama kita, Ya, khususnya tentu mereka yang tidak mampu, Daniel, ya, orang-orang yang marginal gitu ya. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan memberkati kita pasti akan ada alasannya ya. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita diberikan lebih berarti kita harus memberi lebih. Dan kalau kita diberikan sesuatu oleh Tuhan berarti Tuhan suatu hari akan menuntut daripada kita apa yang sudah dan akan kita lakukan dengan talenta yang Dia berikan kepada kita. Ya pemirsa sekalian, siapapun Anda yang menyaksikan hari ini, kita akan belajar daripada dua kelompok pelayanan yang berbeda yang Ya. pasti akan memberkati siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program pada hari ini. Oke? Amin. Ya? Dan sebelum kita akan tampilkan narasumber kami hari ini, mari terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan tayangan video klip yang berikut ini. Menjadi garam dunia, mungkin inilah yang pantas ditujukan kepada Wahyudi dan Yul. Bagaimana tidak, dengan berbekal kasih, mereka melayani anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, dikarenakan kekurangan biaya. Bukan hal yang mudah bagi Wahyudi dan Yul dalam melakukan misinya ini. Pelayanan yang mereka jalani ini terkadang menemukan kendala. Bahkan harus berhadapan dengan ormas yang tidak paham akan pelayanan yang mereka lakukan. Namun dibalik semua itu tidak membuat Wahyudi dan Yul patah semangat. Pasalnya, yang dilakukan mereka semata-mata agar anak-anak itu mengenal kebenaran. Dan di sisi lain, memutus mata rantai kemiskinan di daerah yang mereka layani. Bagaimanakah kisah pelayanan mereka? Saksikan Good News kali ini bersama Wahyudi dan Yul. Nah, kami ingin melakukan seperti halnya apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang miskin. Itu yang memotivasi kami. Iya. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. Good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka.
Masih bersama dengan kami dalam suatu topik yang sangat luar biasa, yaitu pelayanan kasih atau compassion ministry. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir narasumber kami, yaitu Bapak Wahyudi Pranata dan juga Ibu Yul ya. Apa kabarnya ini Pak Wahyudi, Ibu Yul? Ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu datang ke studio kami ya. Ya, bisa ceritakan Pak tentang pelayanan yang Bapak lakukan kepada orang-orang yang kekurangan? Jadi kami dari Abba Love Ministry untuk pelayanan ke masyarakat, kami di bawah nama Yayasan Bina Mandiri. Ya. Nah, sesungguhnya pelayanan kami adalah pelayanan sel. Di Abba Love itu yang dari Jakarta Selatan dikembangkan pada masing-masing sel, di mana pada tiap-tiap sel itu menjangkau kepada masing-masing daerah, ya, sehingga pada tiap-tiap daerah diketahui kebutuhannya apa, sehingga ketika kita mau memberikan kasih itu untuk daerah tersebut, kita tahu apa yang dibutuhkan pada tempat tersebut. Nah, pelayanan-pelayanan ini difasilitasi oleh Yayasan Bina Mandiri, di mana saya sebagai ketuanya untuk Yayasan Bina Mandiri yang ada di Jakarta Selatan. Ya, ya. Kita tahu bahwa pelayanan kasih itu kan berarti kita nggak bisa mengharapkan banyak, Pak ya. Artinya dalam arti keuntungan secara finansial, ataupun biasanya orang bilang mungkin zaman sekarang pelayanan itu mendapatkan berkat, tapi sekarang malah harus nombok gitu. Nah, Bapak sebagai seorang profesional bekerja pada suatu instansi, ya, motivasi apa yang Bapak cari pada waktu Bapak mau mengorbankan waktu dan pemikiran, dan saya percaya juga ada dana-dana yang dikeluarkan. Motivasinya apa nih, Pak? Motivasi hanya satu, Pak. Kami ingin melakukan seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Jadi apa yang diperbuat Tuhan Yesus dan di mana hati Tuhan Yesus ada, itu ada pada orang miskin. Nah, kami ingin melakukan seperti halnya apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang miskin. Itu yang memotivasi kami. Dalam hal ini Pak, boleh tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pelayanan Bapak di dalam membantu orang-orang yang dari kaum marginal ini? Jadi ada pelayanan pendidikan dan ada pelayanan kesehatan. Di pelayanan pendidikan ini terutama kami menjangkau pada daerah-daerah yang mana meskipun sudah ada beasiswa dan lain-lain, tetapi mereka juga masih tetap tidak mampu untuk sekolah. Misalnya terkendala masalah biaya untuk seragam, untuk lain-lain yang di luar daripada biaya yang sudah di luar daripada yang sudah dapat beasiswa itu. Ya, oke. Masih ada biaya-biaya lain. Nah, mereka biasanya mengorbankan pendidikan anak-anaknya, sehingga banyak sekali anak-anak yang dikorbankan karena putus sekolah. Dan pada tingkat SD mereka sudah putus sekolah. Oke. Berapa besar jangkauan yang pelayanan Bapak, Yayasan Bapak itu jangkau gitu? Jadi kami ada 3 lokasi pelayanan. Satu di Parung, satu lagi di Cinere, dan satu lagi di Pedongkelan. Yang di Parung ini kami menjangkau anak-anak terutama dari golongan yang kita sering kenal dengan, memang istilahnya adalah Cina Benteng orang bilang ya. Nah, di situ mereka sangat berat sekali ekonominya, sehingga banyak anak-anak yang dari tingkat SD aja bahkan tidak selesai sekolah. Dan ini berulang kembali nanti pada keturunan berikutnya dan berikutnya, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang bisa berkembang untuk masyarakat saat sekarang. Mereka hanya mengandalkan dari pertanian dan peternakan yang turun-temurun mereka tekuni. Masih tradisional ya? Masih tradisional sekali. Sistem kerja mereka ya, oke. Kemudian? Dan makin lama lahan mereka karena makin kecil, pendapatan mereka pun juga makin sedikit. Dan condong kemiskinan sangat meliliti daerah di Kampung Cina itu. Oke, jadi satu di Parung, kemudian? 2 di Cinere, itu pelayanan pada daerah orang-orang pemulung, anak-anak pemulung. Yang tadinya mereka berat sekali untuk hadir sekolah dengan biaya-biaya ekstra selain dari beasiswa tadi. Kami dirikan SD dan TK di sana. Wow, oke. Kemudian yang ketiga? Ketiga di Pedongkelan. Ya. Di Pedongkelan itu di daerah Coca-Cola yang di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Ya. Oke. Kalau Bapak ke daerah sana itu bisa melihat ada satu kawasan yang sangat kumuh. Yang anak-anaknya biasanya hari-hari ada di tengah jalan main musik. Jadi orang-orang jalanan daerah Rawasari terus ke sana, pemuda itu.
Jalan Pemuda, betul di situ. Oke. Jadi ini cukup luas sekali ya, walaupun hanya di kota Jakarta, tetapi cukup luas karena begitu banyak orang miskin di kota Jakarta ya. Betul. Oke, Ibu Yul sendiri sebagai apa? Saya Bisa ceritakan nggak? ya. Jadi ada asisten saya dalam pelaksanaan pelayanan ini. Iya, saya di lapangan ya. Jadi saya mengerjakan yang bagian lapangan untuk menjangkau orang-orang ini, untuk memfasilitasi mereka, untuk sekolah mereka gitu. Jadi Anda yang berinteraksi dengan anak-anak? Ya, saya yang banyak ikut mengajar? Iya, ada juga, tapi itu sifatnya les. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar, gitu ya. bukan guru. Oke, Mas Saleh, nanti kita akan tanya lebih lanjut, lebih dalam mengenai bagaimana aplikasinya supaya banyak orang bisa dijangkau, banyak orang bisa belajar dan akan memberikan inspirasi bagi para pemirsa sekalian ya. Dan sekalian sangat menarik sekali ya dalam kehidupan kita. Tentunya kita tahu hidup ini punya pilihan. Nah, bagaimanakah pilihan yang Anda buat? Kita akan lihat di segmen berikutnya bagaimana pelayanan ini menjangkau begitu banyak orang dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa apapun masalah yang Anda derita, Anda alami, jangan lupa bahwa Anda nggak sendirian, bahwa Tuhan selalu bersama dengan Anda. Hari ini kami pun ada di sini untuk menjadi mitra doa bagi Anda. Hubungi kami sekarang di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, dan kami percaya tim doa kami akan membantu berdoa bersama dengan Anda, dan percayalah bahwa pasti akan ada terobosan di dalam kehidupan Anda melalui doa. Stay tune. Nah kan salah satu tujuan kami adalah mengubah karakter mereka sesuai dengan memang apa yang Tuhan mau ya, yang Tuhan ajarkan pada kita. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah pelayanan kasih. Kembali kepada Pak Wahyudi dan juga Ibu Yul ya. Jadi selain pelayanan pendidikan buat orang-orang miskin, apalagi yang dilakukan oleh yayasan Bapak? Kami juga melayani, memberikan pelayanan medis berupa klinik di BES. Klinik kami melayani untuk orang-orang miskin, bagi mereka yang tidak mampu. Kami memberikan tarif hanya Rp5.000 berikut obat. Di sini
kami berikan juga fasilitas yang standar. Jadi bukan karena untuk orang bukan miskin, sembarangan lah. Sembarangan. Ya, Gedungnya pun juga gedung yang bisa nampak bahwa fasilitas semuanya adalah fasilitas klinik mahal. Itu kapasitasnya satu hari bisa melayani berapa masyarakat, Pak? Berapa jumlah anggota? Jadi kami terutama melayani di areal sekitar kami, Ya. di sekitar di BES tempat gereja kami, sehingga dampak adanya gereja di sini akan terasa kasih Ya. itu kepada sekelilingnya. Itu yang paling utama. Tapi belum ada data berapa banyak orang yang satu hari bisa dilayani maksimal gitu. 10 sampai 15. 10 sampai 10 15. sampai Tapi itu 15. secara konstan setiap Konstan, hari. ya. Nah, Wow. boleh tahu nggak Pak, kenapa mereka harus bayar 5.000 dan bukannya diberikan secara gratis gitu Pak? Ini ada memang suatu upaya kami agar mereka merasa bahwa ada satu kewajiban bagian mereka yang harus mereka tanggung, dan mereka menghargai pelayanan ini. Ya, Karena itu- kalau digratisin biasanya orang anggap sepele. Sepele, jadi Nah, tidak. ini saya mau tanya nih kepada Bu Yul. Ada nggak pengalaman yang sangat berkesan bagi Anda selama melayani mungkin ke orang-orang ini atau anak-anak yang selama ini menjadi anak didik Anda? Ada nggak? Ya, banyak sekali ya. Salah ceritakan. satunya adalah melihat perubahan daripada anak-anak ini. Karena kan salah satu tujuan kami adalah mengubah karakter Ya. mereka sesuai dengan memang apa yang Tuhan mau ya, yang Tuhan ajarkan pada kita. Dan ada beberapa anak yang tadinya behaviornya kurang baik karena di keluarganya miskin, lalu kemudian dia tidak bisa sekolah, lalu kemudian di rumahnya mungkin dia berontak, dia nggak bisa menyalurkan itu, akhirnya dia di rumah itu kurang baik behaviornya, sampai ketika kami masuk itu dididik dengan baik dengan cara Tuhan, anak ini berubah dan itu membawa dampak pada keluarganya. Keluarganya jadi yang belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Ya, Gitu, ya, ya. Karena melihat perubahan daripada Tantangan anak-anak ini. terbesar Anda sebagai salah satu petugas lapangan apa? Tantangannya cukup banyak ya. Salah Misalnya? satunya ada penolakan, itu udah pasti. Jadi udah punya niat baik pun masih ditolak. Masih gitu ya? ditolak. Oke, terus penolakan yang lain apa, Ibu Yul? Itu aja sih kalau penolakan, tetapi yang Atau masalah maksud saya, tantangannya? Ya, tantangan yang lain adalah karena keterbatasan, maksudnya jarak ya. Ya. Jarak itu juga cukup membuat tantangan sendiri ya buat kami Ya. gitu. Jadi kami terkadang harus berpacu juga dengan waktu gitu. Maksudnya ketika kami masuk di sana dengan anak-anak yang harusnya waktunya mereka sudah harus istirahat, tapi kami masih mau datang kepada mereka dengan mengajarkan mereka hal-hal yang bersifat pendidikan gitu. Ya, ya, ya. Ada berapa guru Pak yang dipekerjakan? Jadi kalau di Parung sendiri kurang lebih 20 guru. Itu mengatasi berapa anak? Di Parung kurang lebih 150 anak. Jadi mulai SD, SMP. Wow, banyak juga Ya. Ya. Kemudian di center lainnya? Yang di Cinere kami ada 5 guru. Kurang lebih juga 100 anak. Lalu di Pedongkelan kurang lebih ada 6 guru. Sekitar 100 anak juga. Wow, luar Ya, biasa oke, ya. oke. Visi apa yang Anda lihat di masa depan tentang anak-anak ini? Kan ngurus anak sendiri aja susah Pak, gitu loh. Apalagi ini ngurus anak orang yang orang tuanya belum tentu bisa berterima kasih atau mungkin bisa-bisa mungkin ngata-ngatain atau bahkan ditolak seperti tadi. Iya. Jadi sebetulnya tujuan kami ke sana, visi kami adalah perubahan untuk kehidupan mereka. Kasih yang kami berikan tujuannya satu, itu perubahan, dan diharapkan itu dapat mematahkan kemiskinan mereka. Dengan kebodohan yang meliputi hari ini, pasti itu akan berulang-berulang lagi. Sehingga dari kecil kami bisa tanamkan nilai-nilai untuk mereka bekerja, untuk mereka bergantung dengan Tuhan. Itu kami berikan nilai-nilai. Walaupun di tempat kami biasanya daerah yang non-Kristen juga. Tetapi karena kami tidak membawa nama Kristen secara terang, atau tujuan kami hanya itu saja, tapi tujuan kami adalah kasih yang sampai kepada mereka. Umumnya mereka menerima. Jadi intinya dengan niat yang baik, kemudian dengan adanya urapan Tuhan yang beserta dengan pelayanan Bapak, Bapak begitu yakin bahwa hal ini yang dilakukan akan bisa merubah masyarakat itu sehingga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Itu intinya itu ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa pendidikan bisa mengentaskan orang-orang ini dari kemiskinan? Oh ya.
selama mereka dengan kekurangannya seperti yang lalu-lalu, mereka susah sekali untuk bersosialisasi, susah sekali untuk mengikuti mendapat pekerjaan-pekerjaan di hari depannya. Jadi kalau mereka dapat pendidikan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nilainya, bayarannya atau income-nya juga lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan akan diredahkan gitu Pak ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita setelah break ya. Ya, oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekarang kita mau lanjut perbincangan kita dengan Pak Wahyudi dan juga Ibu Yul ya. Oke, Pak Wahyudi, ini adalah segmen yang terakhir. Pak Wahyudi bisa memberikan dorongan kepada orang-orang ataupun pelayanan-pelayanan yang terutama bukan di kota besar, Pak. Bukan di Jakarta, bukan di Malang, di Surabaya, tapi yang ada di pelosok-pelosok. Nah, kami tahu banyak sekali orang-orang yang melakukan seperti ini, mereka benar-benar memberikan hidupnya. Kata-kata dorongan apa yang dapat Bapak berikan kepada mereka ini? Jadi, di dalam kita mengambil keputusan untuk melayani sesama kita, kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Biarkan Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan selama pelayanan itu. Jadi ambil aja keputusan, just do it. Nanti apa yang kita perlukan akan mengikuti, pasti itu semua. Luar biasa, oke, puji Tuhan. Untuk Bu Yul misalnya, ada kata-kata dorongan untuk sesama rekan hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok di pedesaan? Ya. Silakan. Saya rasa setiap kita punya tempat masing-masing yang Tuhan sudah berikan ya. Betul. Dan untuk yang khususnya yang berada di pelosok, apa yang ada pada kita itu yang kita pakai. Tuhan kan bertanya, apa yang kamu punya seperti Musa? Tuhan, saya cuma punya tongkat. Itu yang Tuhan pakai. Tuhan tidak menuntut lebih daripada itu. Tuhan cuma mau apa yang ada pada kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Bu Yul, terima kasih Pak Wahyudi yang sudah meluangkan waktu di Good News Program. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali pemirsa. Apakah judul episode Good News hari ini ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya ke nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian ya. Apabila Anda mengirimkannya melalui SMS, bisa dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Apabila Anda mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah DVD Good News yang baru saja beredar ya. Ini DVD Good News yang best of the best yang pernah tampil di Good News Program ya. Nah pemirsa, kami akan kembali lagi pemirsa setelah break yang satu ini. Tetap stay tune bersama dengan kami. Kanker leher rahim itu suatu kanker ganas, penyebab kematian terbesar nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Halo pemirsa Good News, jumpa lagi dengan saya Shirley Louis. Pemirsa, bulan Agustus yang lalu kami kembali mengunjungi LP Cipinang. Ini merupakan komitmen kami untuk melayani di LP Cipinang bagian narkotika. Kami sangat senang melihat perkembangan dan kemajuan yang ada di sana. Seperti apa? Mari kita saksikan foto-foto berikut ini. Tim Anugerah Ministries kembali ke LP Cipinang untuk membagikan firman dan berkat jasmani. Kali ini rombongan kami cukup banyak karena keikutsertaan murid-murid dari Rema Bible College. Tak mau kalah, jemaat El Shaddai Cipinang pun bertambah banyak. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
banyak pemulihan dan pertobatan yang terjadi setelah terbentuknya doa syafaat. Banyak juga yang maju untuk bersaksi. Dan Daniel dari Rema Bible College pun menyaksikan kehidupan dia yang dulu sebagai pecandu narkoba. Firman disampaikan oleh Bapak Jesse Lantang yang diambil dari Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayat ini berkata mengenai waktunya Tuhan, waktunya kita, dan waktunya sekarang atau masa depan. Dan juga berbicara mengenai time and change yang diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Inti dari semuanya adalah life is beautiful. Jadi lakukan yang terbaik selama kita masih hidup. Para narapidana sangat diberkati dengan firman yang disampaikan. Banyak yang mengangkat tangan mereka untuk didoakan. Tak ketinggalan, kami juga membawa berkat jasmani. Pemirsa, demikian news update hari ini. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap saksikan Good News Program. Tuhan Yesus memberkati. Kanker serviks atau yang disebut kanker leher rahim belakangan ini menjadi naik daun. Hal ini lantaran kanker tersebut seperti momok yang menakutkan bagi setiap wanita aktif. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit ini. Salah satunya dari human papilloma virus atau yang disebut HPV. Ya, virus inilah yang menyerang leher rahim. Sehingga kalau tidak diobati, maka lama-kelamaan virus tersebut akan menyebar ke seluruh bagian organ penderita. Melihat angka kematian yang besar setiap tahunnya yang disebabkan oleh kanker ini, Dr. Irwan Silaban, yang juga pimpinan salah satu pusat rehabilitasi narkoba dan kejiwaan Bethesda, ingin memerangi penyakit tersebut dengan berkampanye. Bagaimanakah usahanya? Simak Good News sesaat lagi. Ya pemirsa, kita baru saja menyaksikan satu video klip yang luar biasa nih ya dari pelayanan yang dilakukan oleh Dr. Irwan Silaban. Di studio telah hadir beliaunya. Ya. Shalom dok, apa kabar? Kita dalam pelayanan Dr. Irwan Silaban, apa kabar dokter? Luar biasa. It's been a long time. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sekali atas kedatangannya, ya. Walaupun cukup mendadak. Ya, memang kita harus siap. Segala cuaca harus siap. Oh, dokter itu sudah siap, Daniel. Sudah terbiasa ya, jam 3 pagi pun ditelepon orang pun harus bangun dari tempat tidur. Oke, puji Tuhan, Dr. Irwan Silaban, langsung aja karena waktu kita nggak banyak ya. Saya tahu Anda membawa satu hal yang sangat penting hari ini, bisa dibagikan kepada kami apa yang menjadi agenda dokter program hari-hari barunya. Ya. Ya, programnya fantastik buat saya dan tim. Karena kita punya program namanya Gerakan Sejuta Perempuan, deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Oke. Jadi maksudnya adalah selama ini kan pemeriksaan dini untuk kanker leher rahim itu menggunakan pap smear yang paling populer ya, paling populer. Cuma itu kan banyak variabel-variabel yang tidak bisa dikerjakan oleh orang awam atau orang yang umum. Memerlukan spesialisasi, terutama waktu membaca. Kalau IVA ini, orang-orang medis yang terlatih bisa langsung melakukannya, bahkan screening ya, bukan diagnostik. Jadi screeningnya bisa didapat kurang dari 3 menit. Oh, kurang dari 3 menit langsung bisa didapat. Kalau pap smear bisa seminggu ya, atau 10 hari kadang-kadang? Pap smear enggak, paling lama 3 hari lah. Oh, oke. Nah ini bagaimana Jok, caranya untuk mendiagnosa tersebut? Ini sederhana sebetulnya, modelnya sama seperti pap smear, cuma dia hanya pap smear itu IVA itu yang diperiksa leher rahim ya. Leher rahim itu adalah bagian terendah dari uterus atau rahim yang menghadap ke vagina. Jadi dalam posisi seperti orang melahirkan atau posisi litotomi dalam bahasa kedokterannya, kemudian dengan menggunakan spekulum, kita sebutnya cocor bebek, karena memang seperti bebek gitu ya. Kemudian setelah kelihatan, dipulas, dibersihkan, lalu dengan menggunakan kapas lidi, dengan asam asetat 3% sampai 5%, dipulas, tunggu setengah menit, langsung ketemu hasilnya. Hasilnya kemungkinan IVA-nya positif atau IVA-nya negatif. Sederhana sekali. Oh, jadi langsung tahu di tempat gitu hasilnya, langsung, dokter? Oh, tapi ini
gejala kanker ya, pre-cancer, bukan kanker. Ya. Oke, jadi ini untuk deteksi dini lah. Deteksi dini. Oke. Sekarang kita sebelum ngomong tentang metodologi yang lebih dalam, lebih rumit, saya ingin bertanya dulu, Dok. Kenapa maksudnya banyak orang yang masih awam tentang kanker rahim ini gitu loh. Leher rahim. Leher rahim ya, kanker leher rahim. Karena banyak orang-orang yang terkena, dokter kemarin mengatakan kepada saya tentang fakta-fakta. Dokter bisa jabarkan kepada kami tentang fakta-fakta ini lagi? Iya, memang menyedihkan sekali sebetulnya ya kalau dibiarkan. Kanker leher rahim itu suatu kanker ganas, Ya. Penyebab kematian terbesar nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Ini bagi perempuan ya? Untuk perempuan. Ya, oke. Tapi kanker ini penyebabnya virus, namanya virus Human Papilloma Virus atau HPV. HPV, oke. SPV. Bisa juga menyerang laki-laki, Oh, tapi yang paling banyak perempuan. oke. Kurang lebih 8 dari 10 orang perempuan kemungkinan terinfeksi virus ini. Oke. Bahkan WHO itu menghitungnya per tahun ada 490.000 perempuan didiagnosis sebagai gejala pre-cancer. Ya. 490.000 orang. tahun, 80%-nya terjadi di negara berkembang. Ada 700 orang perempuan setiap hari meninggal di dunia. Atau kalau dihitung menit itu setiap 2 menit. Akibat dari kanker leher rahim yang sebetulnya bisa dicegah. Padahal sebetulnya gejala pre-cancer ini bisa dicegah. Ya. Kalau dideteksi secara dini. Secara cepat, secara dini. Jadi dapat penanganan lebih awal gitu Betul dokter sekali. ya. Nah, metode ini sederhana, bisa dibawa kemana saja, tidak memerlukan secara khusus ahli patologi anatomi kalau membaca hasil pap smear. Kalau ini enggak, misalnya bidan atau dokter umum dilatih untuk melakukan tindakan ini bisa langsung. Oke deh, kita akan take a break sebentar, Ya. kemudian kita akan nanti berbincang lagi lebih dalam tentang hal ini kepada dokter. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik, tetapi pada saat yang bersamaan ini membuat hati kita agak ciut nih ya. Tetapi jangan takut, kita akan melihat bagaimana sih orang-orang yang kena kanker leher rahim ini, ciri-cirinya apa, kemudian cara penanggulangannya bagaimana supaya perempuan-perempuan atau kekasih kita, istri kita atau ibu kita tidak terkena penyakit seperti ini atau anak kita ya. Dan kami percaya bahwa setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya. Amin. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami di dalam Good News program. Daya tahan tubuh kita turun, maka si virus ini seolah-olah menjadi dominan. Gitu. Jadi kalau nggak ada virusnya ya nggak kena. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya, Susanto Megaranto, Grandmaster, mau menjadi seperti saya. Makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kembali bersama dengan kami dalam Good News program. Tentunya kita percaya bahwa topik ini menjadi semakin menarik ya. Ada sesuatu yang kita harus tanyakan kepada Dr. Irwan Syalaban. Dok, sebagai orang awam saya mau tahu nih dok, kenapa orang itu bisa terkena satu virus yang namanya HPV tadi itu dok, dan kemudian membuat seseorang atau seorang perempuan terkena kanker leher rahim. Yang pasti data yang terbaru itu karena hubungan seks. Ya, tapi dalam bentuk yang berbeda itu
berganti-ganti pasangan atau menikahnya terlalu dini. Ada Menikah juga, terlalu dini itu berapa tahun, Dok? ya mungkin di bawah umur 18 tahun. Oke. Kenapa ya? Apa penyebabnya kalau orang menikah di bawah usia 18 tahun atau berhubungan seks dini, itu penyebabnya bisa ke sana? Variabelnya banyak sebetulnya ya, karena daya tahan tubuhnya yang kurang, belum siap lah ya. Oh, gitu. Kemudian secara fisiologis semuanya belum siap. Makanya kematangan seorang perempuan waktu menikah itu juga kan harus dipersiapkan. Tetapi ternyata ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Bukan hanya hubungan seks saja ternyata yang bisa menyebabkan masuknya virus ini. Ya. Tapi ada kegiatan seksual lain yang tidak melakukan hubungan badan pun bisa. Misalnya, maksudnya? Kemarin saya dapat pasien itu dia menggunakan alat untuk memuaskan orgasmenya. Jadi itu bisa memicu. Bisa menjadi pencetus. Oh, jadi hal yang tidak wajar. Tidak wajar secara seksual. Oke. Dan yang lebih menjadi perhatian buat kita, ternyata virus ini ketika masuk ke dalam tubuh itu tidak memberikan gejala khas. Ya. Kalau virus lain itu kan menimbulkan demam, sakit dan sebagainya. Tidak. Kalau ini namanya smart virus. Jadi dia cerdas ini virus. Jadi waktu dia masuk itu masuk ke dalam dasar dulu, merusak di dasar, baru dia naik. Jadi nggak kelihatan di permukaan Di ya? permukaan belum kelihatan. Kalau kita menduganya, memeriksanya di sana udah stadium 2B. Wow. Kalau stadium 2B itu udah cancer. Nah itulah perlunya penggalakan gerakan IFA ini. Berarti apakah orang yang terkena kanker leher rahim ini karena akibat seperti ini? Maksudnya orang awam seringkali berpikir kalau orang kena kanker leher rahim pasti karena suaminya nakal, kebanyakan seperti itu. Enggak juga, belum tidak pasti 100%. Ya, jadi ini harus diluruskan supaya orang-orang yang nonton mengerti. Yang pasti harus ada virusnya. Ya. Kalau dia nakal nggak ada virusnya ya nggak bisa. Tidak akan mungkin terjadi terinfeksi. Kalau nggak nakal bisa nggak terkena seperti ini? Bisa. Kenapa? Karena virus ini di mana-mana ada. Dari udara maksudnya? Bukan. Radikal Misalnya, bebas. tapi saya kan tidak bisa juga mengatakan nanti jangan pipis ya kalau lagi ke mall. Oke, jadi di toilet. Di dalam bentuk yang seperti itu. Termasuk atau radikal bebas? Dari tangan dan sebagainya. Radikal bebas misalnya? Radikal bebas itu hanya berhubungan dengan daya tahan tubuh. Oh, yang membuat HPV ini kemudian berkembang? Itu kan. Daya tahan tubuh kita turun, maka si virus ini seolah-olah menjadi dominan gitu. Jadi kalau nggak ada virusnya ya nggak kena. Tapi 99,7% penyebabnya itu virus HPV ini. Nah dok, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita pada saat pergi ke toilet? Supaya harus hati-hati seperti apa? Ya, saya sih menyarankan yang sederhana ya jongkok aja, nggak usah duduk. Itu satu. Tapi itu di toilet selalu ditulis dok, dilarang jongkok gitu dok. Maksud saya jongkoknya di lantai, bukan di atas toilet. Karena bisa patah kan itu toiletnya. Apalagi kalau misalnya overweight gitu ya. Iya, atau ya 100 kilo gubrak gitu. Sebelum ke mall pipis dulu lah. Pokoknya nggak usah duduk gitu lah dok ya. Iya, tapi jangan menjadi sebuah dilema. Jadi nggak usah ke mall, nggak juga. Iya. Okay. Artinya yang pasti ya berdoalah supaya tidak terserang virus ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada cara lain untuk pencegahannya? Pencegahannya sebetulnya ada 3. Yang secara sistematis ya. Pencegahan primer itu lewat edukasi. Ya. Jadi seminar, kemudian ceramah, diberitahu masalah-masalah apa saja yang bisa dilakukan. Yang kemudian vaksinasi. Ternyata sudah ada vaksinnya. Ya cuma harganya masih mahal ya. Yang kedua itu yang sedang kita galakkan, yaitu deteksi dini dengan metode IFA ini. Itu yang kedua, yang sekunder. Yang tersier, yang ketiga itu menemukan gejala sedini mungkin, kemudian mengoptimalkan pengobatan. Oke. Karena kalau ditemukan secara dini, misalnya IFA-nya positif, bisa diobati segera. Dan kesembuhannya saya kira kalau cepat bisa 100%. Hanya dengan obat-obatan aja dok? Tidak dilakukan dengan gas dingin, namanya krioterapi. Ya. Jadi disalurkan dengan gas dingin N2O selama kurang lebih 3 menit. Hasilnya cukup luar biasa, apalagi kalau dengan doa ya. Iya. Bagaimana dengan misalnya alternatif misalnya stem cell yang sekarang lagi mulai marak? Nggak perlu. Tidak perlu. Ini sederhana sekali. Stem cell itu kan udah terlalu mahal. Udah terlalu canggih. Terlalu berlebihan lah. Ini tidak. Ketemu IFA positif,
kemudian dengan precancer deteksi dininya, kemudian langsung diobati atau diterapi dengan krioterapi namanya, dengan mengalirkan gas dingin N2O. Berapa kali itu, Dok? Sekali saja. Oh, sekali saja. Sekali saja. Oke. Wow, Ya. puji Tuhan. Kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya. Tetapi pemirsa, saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab pemirsa. Ya, ada seorang ibu di Kalimantan Tengah yang meminta bantuan doa kepada kami karena masalah perekonomian keluarga dan sedang dililit hutang piutang sehingga berat sekali untuk membiayai 2 orang anaknya yang masih bersekolah. Setelah kami doakan, 1 minggu kemudian ibu ini mengirimkan SMS kembali kepada kami dan berkata, "Shalom, good news, puji Tuhan, terima kasih atas dukungan doanya. Kami sekeluarga telah mendapat jawaban atau terobosan atas pergumulan kami. Sekali lagi kami berharap jangan lupa untuk terus mendoakan kami sekeluarga yang telah setia bergabung menyaksikan acara Good News. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin." Puji Tuhan, saudara. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan ibu tersebut, Tuhan pasti juga sanggup menjawab kebutuhan saudara. Apabila Anda masih mempunyai pergumulan doa, jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tim doa dan konseling kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali setelah break yang berikut ini. Ayo kita bertobat, ayo kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita menjaga kesehatan kita, karena apa? Tuhan mau memakai kita sebagai alat untuk menuai pada akhir zaman. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada 1 halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News program. Topik kita hari ini adalah pelayanan kasih. Nah, kembali kepada Dr. Irwan Silaban. Dok, jadi apa ada tanda-tandanya, Dok, bahwa seseorang itu terkena kanker? Gejala-gejalanya apa untuk kanker lahir? Memang gejalanya tidak bisa hanya satu ya, banyak sekali variabelnya. Yang paling banyak itu postcoital bleeding namanya. Jadi pendarahan setelah melakukan hubungan suami istri. Atau yang paling sering itu keputihan. Normal sih sebetulnya wanita itu keputihan. Sebelum mens dan sesudah mens itu bisa keputihan. Tapi keputihan ini menjadi lebih banyak, atau warnanya berubah, atau bahkan menimbulkan aroma. Atau nyeri pada saat melakukan hubungan seks gitu ya. Jadi variabel ini sangat bervariasi. Tidak satu saja gitu. Ya, dan bila itu terjadi maka dianjurkan pergi ke dokter. Segera memeriksakan diri ke pusat kesehatan yang paling dekat lah. Itu tanda itu satu aja sudah cukup membuktikan atau beberapa di antara ini? Tidak satu, beberapa. Jadi harus ada indikasi, beberapa indikasi, baru ini kemungkinan seperti itu. Betul. Oke. Nah, Dok, sekarang saya mau tanya, tentunya treatment yang seperti ini yang dokter tadi bilang gerakan 1 juta perempuan terdeteksi secara dini itu, Dok, itu kan pasti mahal gitu, Dok. Nah, bagaimana membuat fasilitas ini menjadi available ya, tersedia buat perempuan-perempuan yang dari golongan yang kurang mampu begitu, Dokter? Oke, sebetulnya pemerintah kita cukup cerdas ya. Kalau di puskesmas, di beberapa tempat, itu sudah tersedia. Kalau nggak salah bisa diakses hanya dengan Rp5.000. Ya, di puskesmas. Itu kan dia subsidi dari pemerintah. Untuk IFA ini? IFA. Ya. Sementara kami kan
menjalankan ini dengan usaha sendiri. Pihak swasta lah? Pihak swasta. Kemudian kita menghimpun beberapa orang, berarti kita memerlukan biaya dana. Ya. Normal itu di rumah sakit umum, pemeriksaan ini bisa 400.000. Kami kalau pergi ke daerah, kita seminar dulu. Kita kan kasih edukasi dulu, setelah itu baru diperiksa. Kita hanya perlu minta kontribusi 100.000. Per orang? Per orang. Ya. Jadi subsidi 300. Nah, kita harapkan ada banyak orang sebetulnya, orang-orang yang mempunyai uang cukup lebih, mendonasikan. Misalnya untuk 10 orang berarti dia donasi 1 juta. Atau perusahaan-perusahaan yang memang rela memberikan donasinya. Saya berharap misalnya satu perusahaan 1.000 orang. Lalu kita pergi ke satu daerah yang cukup rawan, kita periksa 1.000 orang. Mereka nggak usah bayar. Karena ada orang atau perusahaan yang mendonasi. Jadi diperlukan sinergi ya dok ya? Sinergi, saya kira ini harus dikerjakan sama-sama. Ataupun dari pihak gereja ataupun perusahaan-perusahaan. Ini saya percaya ini sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan kita semua. Betul. Ya. Saya kira Mungkin Anugerah Ministries akan bisa bekerja sama juga nih dok boleh, ya. Dengan boleh. Dr. Ini Iwan. sangat karena yang namanya perempuan itu kan ada di rumah kita, ada istri kita, ada ibu kita, ada anak-anak kita. Tentunya perempuan ini memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat gitu ya. Kita nggak ingin supaya orang-orang yang kita kasih kemudian tanpa sepengetahuan kita, sepengertian kita kemudian terjerat oleh penyakit-penyakit seperti ini. Betul. 2/3 dunia ini perempuan. Wow. Oke, kalau di rumah saya 50-50 dok. 50-50. Dan kita dilahirkan oleh seorang perempuan. Betul, betul, puji Tuhan. Well, anyway, ini kami sangat merasa sangat diberkati sekali Puji dengan Tuhan. apa yang Anda bagikan. Dan kita berharap bahwa akan ada follow up lebih lanjut, lebih konkret atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Iya. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali, saya akan tutup dengan cepat daripada firman Tuhan. Ini merupakan, kita tahu bahwa kita ini sedang hidup pada akhir zaman. Kalau pemirsa lihat pada konteks Roma pasal yang pertama, ayatnya begitu panjang, mulai daripada ayat 18 sampai dengan ayat 32, sangat panjang sekali, tetapi saya akan bacakan hanya beberapa ayat di ayat 26 sampai dengan ayat 28. Firman Tuhan berkata seperti ini, Roma 1 ayat 26 sampai dengan 28, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam berahi mereka, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, ini berbicara tentang homoseksual, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman di ayat 29, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kita hidup di akhir zaman, oleh karena itu saya mendorong setiap daripada Anda, hai terutama, ini yang kita tahu bahwa perempuan seringkali adalah menjadi korban laki-laki. Ya, kita tahu, saya mendorong sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat dan teman, mari kita kaum laki-laki menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, karena kita percaya bahwa Tuhan menempatkan diri kita sebagai kepala dan bukan ekor. Saya dan Anda, kaum laki-laki, kita adalah kepala rumah tangga. Kita harus mau mempunyai perilaku yang bertanggung jawab, tidak hidup semena-mena, tidak hidup seenak sendiri, karena kita mempunyai nafsu yang tidak terkendalikan, kemudian kita memiliki nafsu seperti binatang. Ya, pemirsa sekalian, saya mendorong Anda untuk kemudian yang masih hidup seperti ini untuk segera bertobat. Ya, ada panggilan untuk kita bertobat, meninggalkan cara hidup yang tidak benar, meninggalkan cara hidup yang seenak sendiri, kemudian kita bertobat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensi. Nomor satu, kita harus tahu setiap dosa yang kita lakukan pada waktu kita bertobat, pasti, kalau kita sungguh-sungguh nih pemirsa sekalian, Tuhan mempunyai cara untuk mengampuni, bahkan mencuci bersih dosa kita. Yang kedua, kita harus tahu, walaupun kita sudah bertobat, konsekuensi terhadap tubuh kita, dosa terhadap tubuh kita ini tetap ada. Kita tahu contoh yang paling gampang, orang-orang yang sudah berhenti merokok 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang pada waktu bahkan justru mereka sudah berhenti 20 atau 30 tahun yang lalu, baru kena kanker paru-paru sekarang. Ya, atau orang-orang yang sudah bertobat dari homoseksual atau dari persetubuhan yang tidak sehat, minta maaf bahkan dengan binatang, baru sekarang kena penyakit HIV AIDS atau mungkin sifilis, dan ini adalah kenyataan yang ada.
di masyarakat yang bahkan tidak jauh daripada kita. Bagaimana dengan Anda? Tantangan sekarang yang ada adalah pada akhir zaman ini, maukah kita sebagai anak Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kalau kita nggak menjaga kekudusan, seperti apa yang firman Tuhan katakan, dengar baik-baik, kebinasaan itu akan datang pada kehidupan keluarga kita. Kita nggak mau melihat istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita, atau diri kita sendiri, kemudian sakit seperti itu. Panggilan daripada surgawi, ayo kita bertobat, ayo kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita menjaga kesehatan kita, karena apa? Tuhan mau memakai kita sebagai alat untuk menuai pada akhir zaman, dan banyak tipu muslihat daripada musuh, daripada iblis untuk menghancurkan hidup kita. Maukah Anda bertobat? Maukah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan orang-orang yang tidak benar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bantu setiap keluarga. Engkau bantu setiap individu yang tahu Tuhan mereka tidak bisa keluar. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau lunakkan hati mereka Tuhan. Engkau sanggup. Kami percaya biarlah mereka bahkan yang sekarang sudah terlanjur sakit Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu. Kami minta kemurahan-Mu. Engkau ampuni dosa mereka. Engkau sembuhkan mereka yang sakit melalui pelur Yesus. Sembuh sekarang juga. Sembuh engkau yang sudah dokter, bahkan dokter-dokter yang katakan hidupmu tinggal 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Sekarang juga apabila engkau sungguh-sungguh bertobat, dengar baik-baik. Tuhan punya kuasa yang sangat besar dan Dia hidup dalam alam kemustahilan. Aku perintahkan sakit penyakitmu keluar sekarang juga. Sembuh melalui bilur-bilur Kristus. Sembuh. Katakan aku sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan ini. Kami terima pemulihan keluarga kami. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang besar yang melimpah pada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Pemirsa, itulah kebersamaan kita bersama dalam Good News program hari ini ya. Kami mau pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian dan kami akan kembali menemani pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Percayalah bahwa setiap dukungan yang Anda diberikan baik dalam doa ataupun dana, Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Sungguh berterima kasih atas partnership yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.